Wah, selamat sore Mas Ananda Sukarlan. Selamat Selamat sore sore, Mas. Mas. Apa kabar? Baik, terima kasih Mas. Ini saya punya kesempatan berharga ini bisa mewawancara Mas Ananda Sukarlan ini. Terima Saya juga kasih ini atas waktunya ini. terima Mas kasih. Mas Ananda Sukarlan ini adalah seorang pianis atau komponis. Bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai maestro gitu ya. Jadi nanti kalau masyarakat ingin tahu siapa Mas Ananda Sukarlan, tinggal googling aja itu. Saya juga barusan dapat lengkap semua berbahasa, yang wiki bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, lengkap itu tadi. Nah, Mas Ananda ini pemain musik klasik, dikenal juga yang khususnya yang klasik gitu ya. Itu menurut Wikipedia itu tadi. Nah, ternyata Mas Ananda ini tidak hanya pemusik ya, tapi juga pendidik gitu ya. Maksudnya musik untuk pendidikan. Barusan saya lihat videonya itu ada logo Dikti di atas itu. Di video YouTube-nya itu ada logo Kemendikbud. Wah, ini Dikbud berarti ya, bukan sudah... Dikti ya. Iya, maaf, bukan Dikti. Dikbud, ya. Di Dikbud itu ada logonya. Wah, ini berarti sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini berarti diakui sebagai pengajar di sana ini. Wah, ini jadi ini bukan sembarangan, ini artinya pilihan ini. Nah, kemudian beliau ini kalau menurut Wikipedia saya baca masuk dalam buku The 20,000 Outstanding Musician of the 20th Century. Artinya ada nama beliau dalam buku, di biografi buku tersebut. Kemudian Itu sorry. Itu 2000. Jadi 2000. Jadi sebenarnya itu buku diterbitin tahun 2000. oke. 20 tahun yang lalu. Dan iya, jadi bukunya ya apa? 2000 Outstanding Musician of the 20th Century gitu. Oke, ya. Itu berapa musisi Mas yang ditulis di buku itu Mas? Ada berapa musisi yang ditulis di buku itu Mas? Jadi 2000. 2000 musisi 2000 sedunia. sedunia. Oke, baik. Kalau dari Indonesia berapa musisi Mas yang tertulis di buku itu? Dari Indonesia aja. Waktu itu saya aja. Jadi sebenarnya saya masuk di situ tuh karena dianggap bahwa saya tuh bisa establish identitas musik klasik Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya terus terang saya terhormat sih. Tapi kalau misalnya saya tuh orang Jerman, apa saya tuh orang Prancis gitu, mungkin saya nggak masuk karena identitas musik Jerman apa tuh udah dari dulu kan. Classical music tuh bunyinya Jerman ya, dari zaman Beethoven, Bach segala macam kan. Tapi karena saya orang Indonesia dan saya bisa menunjukkan, memapankan dan establish itulah identitasnya itu seperti apa, karakteristiknya Indonesian classical music itu seperti apa gitu. Jadi mereka anggap itu ya penting buat perkembangan musik klasik dunia ya. Oke. Gitu. Jadi karena menggunakan musik khas Indonesia Ya, Mas ya? jadi saya mengambil material dari musik etnik Indonesia. Material itu bisa berupa tangan nada, motif, harmoni, ritme segala macam. Tapi kemudian saya aplikasikan ke dalam style classical music yang udah sangat universal ya, yang udah di-establish dari zaman barok, dari zaman classical oleh Bach, oleh Beethoven segala macam, dimainkan oleh instrumen yang standar di seluruh dunia, yaitu piano, biola, cello, flute segala macam, orkes. Dan yang paling saya kira signifikan adalah karya-karya saya untuk piano solo yang namanya Rhapsodia Nusantara. Jadi Rhapsodia Nusantara itu sebenarnya karya-karya untuk piano sama seperti Hungarian Rhapsodies-nya Franz Liszt misalnya, atau ya karya-karya klasik lah. Tapi Rhapsodia berdasarkan elemen-elemen musik dari Indonesia, dari Nusantara. Tiap nomor Rhapsodia Nusantara itu basisnya, dasarnya adalah musik-musik dari satu provinsi di Indonesia. Jadi rencananya sih saya rencana, tapi kan Tuhan yang menentukan ya. Rencananya adalah bikin 34 nomor karena ada 34 provinsi. Gitu. Itu saya mulai bikin sekitar 20 tahun yang lalu, tapi kemudian saya ketemu Pak Habibie, terus Pak Habibie bilang, oh itu sebenarnya kamu harus cover dulu 34 provinsi dulu, karena dulu saya ngaco aja, artinya saya nemu melodi apa gitu, terus saya bikin Rhapsodia Nusantara. Jadi Rhapsodia nomor 3 sama Rhapsodia nomor 4 itu sama-sama dari Maluku ya. Gitu. Terus
Pak Habibie bilang, no, pokoknya cover dulu yang 34 biar namanya juga Rapsodia Nusantara. Dia bilang gitu. Jadi kamu bisa cover tuh semua musik-musik dari seluruh provinsi di Indonesia. Gitu. Oh benar juga. Berarti kalau Rapsodia 3 dan 4 udah double dari Maluku, ya berarti saya harus paling dikit bikin 35. Oh, gitu. Mas mungkin bisa dijelaskan Mas, nomor-nomor itu maksudnya apa Mas? Nomor satu, maksudnya ini bagi orang yang saya kan awam musik ini nggak paham masalah Ya. piano. Maksudnya seperti apa Mas? Contohnya kalau nomor satu, nomor dua itu maksudnya bedanya apa gitu? Oh enggak, jadi Rapsodia Nusantara nomor 1 misalnya itu dari lagu-lagu Betawi. Panjangnya sekitar 7 menit. Terus jadi ya tergantung nanti pianisnya mau main yang mana gitu loh. Mungkin pianisnya lagi jalan, lagi konser ke let's say Surabaya, ke Jawa Timur. Bisa ngambil Rapsodia Nusantara nomor 16 karena Rapsodia Nusantara nomor 16 itu dari lagu-lagu rakyat Surabaya. Misalnya gitu. Untuk konsernya ya. Jadi nomor itu sebenarnya kayak semacam katalog aja sih, tapi kemudian disebutin di situ tuh berdasarkan lagu apa gitu loh. Daripada saya nyebut Rapsodia Nusantara berdasarkan lagu-lagu dari bla 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 kan kepanjangan tuh. Kepanjangan, ya. Nah, jadi itu aja. Tapi terus kemudian ya itu dimainin oleh banyak sekali ratusan, mungkin udah ribuan pianis ya di seluruh dunia. Dan kemudian mereka ada mahasiswa-mahasiswa bikin tesis, bikin desertasi dari Rapsodia Nusantara tuh, jadi mereka udah semacam kayak udah apal gitu loh. Oh ini Rapsodia nomor ini tuh dari daerah sini, dari sini gitu. Jadi secara nggak langsung saya memperkenalkan musik-musik dari daerah tersebut ke kemana-mana ya. Jadi nanti ada pianis dari Amerika gitu yang tahu misalnya Tanduk Majeng, apa guru-gurune gitu. Oh, gitu. Okay. Jadi gitu, itu semacam kayak apa Beethoven itu sama kayak gitu Mas, nomor-nomor itu maksudnya sama ya? Beethoven sih sama, dia bikin piano sonata. Sonata nomor 1, sonata nomor 2, sonata sampai 32. Dia punya sonata 32. Gitu. Itu untuk memudahkan katalog aja sih. Terus ya nanti kita ngobrolnya pianis-pianis itu, oh saya mau main Rapsodia nomor sekian gitu loh misalnya. Gitu. Dan itu karena udah masuk ke banyak pelajaran-pelajaran musik, kuliah-kuliah ya, jadi orang ya kira-kira tahu lah, oh Rapsodia nomor sekian itu dari daerah sini atau dari lagu-lagu ini gitu loh. Jadi itu sebenarnya nomor katalog aja, tapi jadinya ya judul untuk memudahkan aja. Jadi judulnya nggak kepanjangan gitu. Iya, paham. Saya sekarang baru paham. Tapi setiap nomor itu memiliki kekhasan sendiri-sendiri ya, artinya para pembelajar yang baru-baru itu tahu kalau ini nomor berapa, artinya ada semacam ini ya, harus dihafal mereka ya. Iya, dan buat saya juga itu pembelajaran, karena misalnya ini barusan saya baru aja kelar Rapsodia nomor 30 itu dari Mentawai ya. Lagunya Urai Pangabli sama Pagalak. Itu saya dapat dari teman saya. Dia lawyer, pengacara, kebetulan dia orang Mentawai, Rinto namanya. Jadi ya dia doyan musik. Jadi dia nunjukin melodinya gitu. Nah, saya belajar dari dia, terus dari situ saya menganalisa, oh kalau musik dari Mentawai itu karakteristiknya ini gitu. Jadi itu saya berusaha supaya memasukkannya ke dalam musik tersebut. Tapi kemudian ya namanya juga saya komponis, selalu ada elemen yang bunyinya tuh ya kayak saya gitu loh. Jadi orang kalau dengar Rapsodia Nusantara tuh, aduh ini anandanya di sini gitu loh. Iya. Elemen-elemen, jadi itu seperti material aja, tapi kemudian development-nya, perkembangannya itu tergantung sayanya sendiri mau diapain gitu. Dan satu nomor tuh butuh waktu. Gimana Mas? Gimana? Lanjut. Jadi misalnya itu dari 2 lagu, Urai Pangabli sama Pagalak tadi kan. Itu kadang-kadang kayak ada mash up-nya gitu. Tapi kemudian ritmenya persis dari situ, harmoninya kadang-kadang terus saya modifikasi, jadi ada pengembangannya. Tapi aslinya juga kedengeran gitu di situ. Mas, satu nomor itu butuh waktu berapa lama Mas membuatnya? Itu nggak tentu sih. Kadang-kadang saya bikin terus saya tinggal.
Jadi nggak tentu sih. Tapi ini sepanjang periode ini lockdown karena COVID-19 itu saya bikin dari Rhapsody dari nomor 27 sampai 31, 27, 28, 29, 5 ya dalam 2 bulan sih. Oke. Maret, April, 3 bulan. Tapi saya juga bikin karya-karya yang lain-lain juga selama 3 bulan ini. Jadi ya kira-kira beberapa hari sih sebenarnya. Begitu saya udah tahu musiknya gini nulisnya sendiri sih nggak lama. Yang lama itu adalah kalau itu berdasarkan musik yang masih belum familiar dengan saya. Itu kan saya mesti mempelajarinya, bukan hanya mempelajari melodinya untuk bisa nyanyiinnya. Dan saya juga nggak bisa nyanyi gitu loh. Artinya ya nyanyi di kamar mandi aja gitu kan. Tapi ngerti susunan strukturnya gimana ya bukan hanya struktur tapi juga harmoninya, tangan nadanya, ritmenya yang khas tuh gimana. Makanya saya suka masukin 2 lagu dari satu provinsi karena saya bisa lihat ini kesamaannya tuh seperti apa. Jadi saya bisa ngerti secara keseluruhan ya. Lagu yang dipilih 2 itu memang standar dari pemerintah atau dipilih sendiri oleh Mas Ananda? Saya pilih sendiri, nggak ada yang nyuruh-nyuruh saya mesti milih ini gitu, nggak ada. Itu waktu itu Rinto juga teman saya yang dari Mentawai itu juga dia ngasih saya 3 melodi. Tapi kemudian saya pikir udah 2 aja daripada kebanyakan material gitu. Saya pikir saya pilih 2 aja dan 2 yang karakternya kontras gitu ya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat gitu sih. Baik Mas, ini baik Mas Ananda. Selanjutnya Mas Ananda ini adalah kalau dari pendidikannya lulusan dari Amerika dan Den Haag, bahkan cum laude predikatnya, summa cum laude gitu ya. Terus karyanya itu 300 karya baru ditulis dan dimainkan 300, oleh 300 itu berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang berapa Mas? Sekarang berapa Ananda? Iya, saya risetnya dari Wikipedia ini. Sekarang sudah berapa? Iya. Enggak sih, pasti udah lebih lah ya. Rhapsody aja udah 30, terus saya bikin karya-karya untuk anak-anak dengan disabilitas itu udah paling dikit 150 karya-karya pendek sih. Terus Tembang Puitik itu karya berdasarkan puisi-puisi, baik puisi Indonesia maupun puisi luar, itu juga udah paling dikit 200 apa berapa. Jadi itu baru itu, belum karya orkes, belum opera, belum segala macam. Nggak tahu deh. Paling dikit lah dari 300, mungkin 500-600 mungkin ya. Saya itu tertarik begini, kenapa kok pianis lain kok mau menyanyikan, kok bisa menyanyikan karyanya untuk, padahal itu musik Indonesia gitu. Kok mereka tertarik untuk memainkan? Kenapa ya? Loh, justru di dunia musik klasik tuh sekarang semua orang sedang mencari sesuatu hal yang baru dan beda. Tapi bukan hanya baru dan beda, tapi juga yang tentu berkualitas ya. Nggak asal baru dan beda aja gitu. Dan kemudian ya mereka larinya ke Asia. Jadi musik-musik dari Asia tuh sekarang lagi banyak dieksplor dan ya dimainkan di mana-mana karena kayaknya udah ada saturasi dari musik-musik Eropa dan Amerika ya. Bahkan Amerika Latin pun kayaknya orang udah tahu gitu dan nggak ada sesuatu yang baru ya. Mereka butuh sesuatu yang baru, yaitu elemen-elemen musik yang baru sih, dari teksturnya, dari harmoni, melodi segala macam. Dan Indonesia tuh kaya sekali untuk material yang bisa digali dari situ ya. Indonesia tuh budayanya saya kira yang terkaya di seluruh dunia, dan sayangnya kita orang Indonesia tuh belum sadar dan justru belum mencintai budaya kita sendiri sih kalau menurut saya sih. Karena mungkin tidak jadikan pelajaran mungkin, maksudnya tidak masuk dalam kurikulum atau tidak sehingga tidak belajar ya. Bener, di SD itu kita nggak diajarin itu lagu-lagu daerah, baik liriknya maupun melodinya. Bahkan kita nggak diajarin baca not di SD. Baca not angka, tapi not angka tuh bikinan, saya nggak tahu bikinan siapa, tapi nggak ada tuh not angka di seluruh dunia tuh, di SD gitu tuh nggak ada. Coba ke orang Eropa disuruh baca not angka, kok do kok 1, re 2 gitu kan. Itu bikinan Indonesia apa bikinan mana? Saya nggak tahu. Tapi itu nggak efektif sama sekali ya.
Harusnya apa, Mas? Nggak perlu diganti angka gitu ya? Nggak perlu, pakai not balok aja. Dan not balok itu begitu kita baca not balok itu kan seperti grafik ya. Jadi Iya, kita iya, iya. langsung dapat gambarannya musiknya itu kayak apa gitu. Dan kemudian kalau misalnya bikin musik buat orkes 70 orang, 60 orang lah minimal lah. Bayangin kalau semuanya not angka, pusing kan? Itu kalau not balok tuh gampang banget. Konduktornya itu langsung lihat itu orkesnya, terus tahu teksturnya tuh seperti apa, gerakannya kemana, ini klimaks, anti klimaks, segala macam itu ketahuan banget. Mungkin karena keterbatasan printer, keterbatasan software untuk ngetik gitu. Enggak lah. Enggak ya? lah. Zaman sekarang apalagi ya. Sekarang ada program yang punya Finalis, Sibelius, segala macam. Enggak lah. Dan sebenarnya not balok itu memang butuh waktu, mungkin beberapa minggu ya, atau beberapa bulan untuk bisa fasih gitu. Tapi begitu fasih ya udah. Dan semua orang Eropa itu di SD diajarin not balok. Jadi semua orang Eropa itu bisa baca not balok, walaupun nantinya sudah lulus SD ya mereka lupa. Tapi ingatlah sedikit-sedikit. Kalau orang mau menulis not balok pakai Microsoft Word itu caranya gimana? Saya juga belum tahu. Oh, nggak bisa. Harus pakai program Sibelius atau Finalis. Iya, oke, itu mungkin ya. Mungkin orangnya taunya hanya Microsoft Word atau Notepad sehingga mau nulis not balok akhirnya diganti dengan angka mungkin. Mungkin loh, saya juga nggak tahu. Gimana? Benar, Mas? Sekarang ada tuh program di mana kita nulis terus itu langsung kecetak gitu. Nggak tahu namanya programnya apa, tapi loh justru sebetulnya saya tuh baru nulis dengan komputer itu juga baru tahun berapa ya? 2000 hampir 2010 kali ya. Sebelumnya tuh saya nulis not dengan tangan, kertas. Pulpen. Iya, ya pensil supaya gampang dihapus ya. Tapi kan ada kertas. Aduh, saya nggak ada contohnya kertas. Ada sih di bawah, tapi kertasnya tuh kayak begini, jadi kosong gitu. Ini nih. Oh iya. Gitu. Iya. Oke. Ya gitu. Dan itu harusnya pemerintah tuh untuk kurikulum baru tuh harusnya not balok tuh masuk. Not angka udahlah, lupain aja karena itu sama sekali nggak berguna, nggak ada gunanya sama sekali. Baik, Mas. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu tentang konser online. Ini kemarin kan ada acara konser online yang PPBI itu ya yang dapat hadiah. Apa itu? Yang ingin saya tanyakan, konser online-nya Ananda Soekarlan ini sudah dilaksanakan atau belum? Sudah kan, Mas, kalau nggak salah kan? Udah, Tanggal 28 Mei kemarin ya? Iya, Itu di latar belakangnya apa? Kenapa kok online? Nggak offline? Karena itu saya dihubungin oleh Dirjen Kebudayaan dan mereka tuh punya direktorat baru, yaitu Direktorat Media Baru namanya. Itu di bawah Perfilman, Musik, dan Media Baru. Nah, di zaman ini COVID-19 itu especially ya mereka butuhlah gimana caranya supaya kebudayaan itu dan kesenian tetap jalan, tapi gedung konser nggak bisa, gedung pameran, galeri lukisan nggak bisa, orang kan nggak bisa keluar, nggak bisa rame-rame gitu. Jadi ya satu-satunya jalan adalah konser online ini, dan kita matengin itu konsepnya selama berminggu-minggu. Ya ini kita terpaksa ya, semuanya tuh jeder gitu, tahu-tahu kita semua harus tinggal di rumah dan semuanya harus lewat handphone kan, gitu. Jadi ya Pak Mahendra dari direktorat itu, terus Pak Hilmar Farid juga Dirjen Kebudayaan ngomongin soal itu, terus kemudian juga karena mereka menyelenggarakan juga kompetisi Ananda Soekarlan Award untuk piano, kompetisi piano. Dan itu kita brainstorming bagaimana caranya supaya konser online itu tetap bisa berinteraksi dengan penonton. Jadi bukan kayak YouTube di mana kita nonton YouTube terus ya udah itu kita nggak bisa berinteraksi gitu kan. Bukan YouTube lah, ya kayak TV gitu. Jadi ini live, beda dengan TV ya. Iya, jadi kita beda dengan TV. Jadi ini kita konser online tapi orang-orang tetap bisa berinteraksi, nonton sambil nulis komen-komen mereka, bahkan mereka kemudian bisa ngobrol gitu dengan antar mereka sendiri gitu. Jadi dan ternyata itu efektif banget. Tadinya saya udah mikir konser online
bete banget ya gitu ya. Nontonnya di layar kecil gitu kan kita handphonenya segini doang gitu. Tapi ternyata ya itu efektif banget. Banyak orang yang nonton tuh selama 1 jam tuh mereka nggak pergi. Tadinya saya pikir kalau nonton konser gitu paling 10 menit terus habis itu udah kan dia tinggalin gitu. Ini enggak, dan itu ada hubungannya dengan misalnya saya main, saya ngomong, berinteraksi dengan penonton, dan tadinya kita mikir audiensnya paling berapa ratus gitu ya selama live. Tapi kemudian pas live-nya itu ternyata ada 1.308 itunya viewersnya. Terus kemudian karena itu terus ada di YouTube, hari ini aja udah 4.000 lebih. Gitu. Jadi setelah itu konser online berakhir. Nah, masalahnya konser online itu kan di broadcast lewat YouTube streaming itu ke seluruh dunia. Tapi jamnya kan berbeda-beda. Berbeda-beda, ya. Jadi di Jakarta waktu itu jam 7 malam, di Central Europe yaitu di Spanyol, Jerman, kala itu jam 2 siang. Tapi kemudian di New York, terus nanti Chicago, Los Angeles itu kan masih pagi banget. Jadi begitu streamingnya selesai, barulah orang-orang dari Amerika sana nonton, terus itu naik gitu audiensnya. Gitu. Ya itu memang konser kalau tunggal. apa? Tunggal. Itu karena pertama kali, jadi kita bikin tunggal karena ya kita nggak mau nambah masalah lah. Tapi sekarang kita udah berani untuk nanti next konser berikutnya itu nanti tanggal 25 Juni itu untuk memperingati ulang tahunnya almarhum Pak Habibie yang sangat suportif ke dunia musik klasik Indonesia ya. Jadi 25 Juni nanti jam 7 malam juga waktu Indonesia Barat dari rumahnya Pak Habibie di Patra Kuningan sana itu dengan grup. Karena Pak Habibie itu udah sejak 2013 itu minta saya untuk bikin simfoni tiap tahun. Gitu. Nah, sekarang kita ambil cuplikan-cuplikan dari simfoni itu untuk kemudian kita mainkan di konser itu nanti tanggal 25 Juni. Dan kita ya hanya bisa ngambil cuplikan karena kalau simfoni kan grupnya gede ya. Ini masih masa PSBB, physical distance, jadi nggak bisa juga satu grup gede. Dan selain itu juga ya kita masih urusan streaming gitu tuh kita masih tahap awal sih sebenarnya. Ini teknologi yang akan bisa sangat berkembang dan sangat menyenangkan buat pemirsa sebetulnya. Tapi ya itu kita baru aja mulai dan kita masih tahap kayak merangkak ya. Kalau bayi itu baru merangkak. Tadinya minggu lalu saya bikin konser solo piano sekarang dengan grup kecil gitu. Nanti siapa tahu bisa orkes, tapi itu nanti. Apalagi dengan periode PSBB gini masih belum bisa ya. Dan kalau semakin banyak orang kan semakin risiko untuk salah segala macam itu kan semakin besar ya. Iya. Gitu. Jadi tapi ini saya senang lah dalam 1 bulan kita udah bisa melompat cukup jauh dari konser solo ke konser grup, dan ya nanti lagi-lagi itu disiarkan ke seluruh dunia. Jadi saya ngomongnya juga bahasa Inggris gitu. Kalau gitu dari indikator keberhasilan sebuah konser ya, kita ngomong konser offline ini, konser yang bukan online. Indikator keberhasilan itu apa saja? Kemudian di-compare dengan indikator keberhasilan konser online ini, ada yang lebih baik apa ada yang lebih turun, Mas? Keberhasilan. Nah, indikasi keberhasilan tentu aja dari jumlah penonton. Jumlah penonton, mungkin pengeluaran operasional besar kecil, pendapatan mungkin tiket biaya tiket itu bagaimana, Mas? Iya. Apa saja indikator keberhasilan? Benar, itu semua terus tentu aja kualitas artistiknya. Oh, kualitas artistik. Jadi sebenarnya kita bisa bilang konser yang rame-rame di konser yang kondangan gitu di kabupaten di jalan-jalan kecil itu juga rame kan. Tapi kan itu kalau ngomong dari kualitas artistik kan mungkin bukan yang kita inginkan ya. Yeah. Gitu. Jadi sebenarnya itu relatif sih keberhasilannya itu di mana. Tapi kalau jumlah penonton, sebetulnya jumlah penonton yang datang ke konser, misalnya kita ngomong Ciputra, Gedung Ciputra, atau kalau Gedung Kesenian sih
itunya cuma 400 kapasitasnya. Tapi kalau Ciputra tuh 1000 gitu. Tapi kemudian ya ini waktu saya konser online yang nonton 1.300. Sedangkan biasanya kalau live tuh 1.000, ya kadang-kadang nggak penuh ya, 800 sampai itu. Itu untuk konser klasik kan, musik klasik yang memang nggak sebesar dengan misalnya musik pop yang sampai ratusan ribu gitu kan. Gitu. Jadi untuk penyelenggara yaitu Dirjen Kebudayaan, mereka sih menganggap ini kesuksesan besar karena mereka tadinya tuh harapannya cuma beberapa ratus viewers live-nya. Terus kemudian komennya juga tadinya mereka akan ngambil 10 komen untuk dibacakan, komen atau pertanyaan. Mereka bilang ya paling orang komen tuh belasan atau paling puluhan ya. Tapi ternyata yang komen tuh 593. Jadi itu lebih dari 10 kali lipat ekspektasinya kita semua gitu. Jadi waktu saya main dan ngomong tuh di belakang layar tuh berisik banget. Bukan berisik, mereka tuh sibuk banget. Karena wah ini komennya segini banyak, mana yang kita pilih nih untuk kita tayangkan di layar. Walaupun akhirnya sekarang kita bisa lihat di linknya konser online itu bahwa itu semua ada di kolom komen. 593 ditambah komen-komen yang ditulis setelah konser itu selesai. Gitu. Dan itu sebenarnya justru komen-komen yang setelah konser selesai itu nggak banyak sih. Yang banyak tuh pas live itu karena mereka ingin komen ini, oh ini musiknya seperti ini, terus ada si ini, apa kabar gitu, itu sekalian gitu juga. Dan itu jadi kita lihat bahwa sebetulnya dalam konser itu kan apalagi musik klasik, ya, biasanya kan orang harus diem kan, kalau enggak kan gangguin tetangganya kan. Tapi sebenarnya orang tuh sebenarnya pengen komen, pengen ngobrol di konser itu, tapi nggak bisa. Gitu, karena harus sopan, harus etis gitu. Dari situ kita lihat bahwa sebenarnya orang tuh nonton konser tuh pengen menyampaikan. Pengen ngobrol juga, pengen komen. Kalau konvensional nggak bisa tuh ngobrol saja, menyampaikan sesuatu ke yang main nggak bisa ya. Benar. Jadi ini keuntungannya justru di situ, justru di komennya itu. Gitu. Makanya mereka bisa juga bertahan sampai akhir. Kalau dari sisi persiapan, Mas. Misalnya kalau konvensional butuh waktu 3 bulan. Terus kemudian dari sisi misalnya penonton itu apakah atau nggak usah penonton, misalnya pemasukan bagi pembicaranya, bagi pemain konsernya itu gimana, Mas? Dibandingkan antara online dengan yang sekarang online ini bagaimana? Sebetulnya sih persiapan tuh nggak lama karena ini karya-karya yang udah lama ya, jadi nggak ada karya baru ya. Waktu itu juga persiapannya cuma untuk konser minggu lalu itu sekitar 2-3 minggu. Terus habis itu karena ini sukses, terus Dirjen Kebudayaan bilang kita bikin lagi gitu untuk 25 Juni, yang berarti tinggal 25 hari lagi kan, karena ini kita bikin tanggal 1 Juni. Ya kita dibilanginnya hari Minggu sih, jadi ya sebenarnya kemarin ngomong soal ini gitu loh. Jadi dan 25 hari itu cukup lah, karena ya ini dengan grup kecil juga dan kita ngambil cuplikan-cuplikan dari karya-karya yang udah ada ya. Gitu. Kalau mesti bikin karya baru ya lama gitu. Iya. Maksudnya untuk persiapan alat, tes sound atau apa kan nggak perlu kan Mas? Maksudnya pindah dari maksudnya memindah alat, memindah peralatan dari suatu rumah ke tempat pertunjukan kan nggak perlu kalau di sini kan. Kalau di online kan nggak perlu. Well, waktu itu cuma piano, jadi nggak perlu. Tapi untuk ke rumahnya Pak Habibie, iya dong, kita perlu dong. Oh iya. Dan kemudian kita butuh paling sedikit 2 kamera, lampu sorot, betul. Dan itu layar-layar monitor, dan kemudian ya kayak semacam sutradara gitu. Saya mesti ngomong kamera mana, terus ya skenario-nya kita harus bikin, dan yang kita bikin sekarang skenario, karena itu framework-nya itu harus jelas kan. Iya. Framework-nya itu harus jelas. Konsernya maksimum 1 jam, tapi kemudian yang kita nggak bisa ramalkan adalah reaksi dari penonton. Itu sangat unpredictable. Tapi nggak mengganggu kan, Mas? Reaksi penonton kan nggak mengganggu kan? Nggak mengganggu, tapi kan itu harus dibacain. Nanti mesti dipilihin gitu. Terus ya saat ini penonton masih belum bisa request.
pengen ini dong, lagu ini. Dan apalagi nanti untuk konsernya Pak Habibie tanggal 25 Juni itu kita emang ngambil spesifik ya, karya-karya yang memang diminta Pak Habibie sejak tahun 2013. Yang beliau minta untuk saya bikin gitu loh. Gitu, itu simfoni. Gimana? Simfoni gimana? Lanjutkan Mas, simfoni gimana? Iya, jadi sejak itu saya udah bikin 4 simfoni. Dan itu kita cuplik-cuplik aja dari beberapa simfoni itu, karena memang simfoni itu bisa dimainkan nggak perlu utuh ya. Kalau utuh bisa 20-30 menit satu simfoni ya. Ini kita punya waktu 1 jam untuk konser ini, dan saya pengennya ngasih kayak retrospektif gitu loh. Jadi gambaran keseluruhan karya-karya yang diminta Pak Habibie sejak 2013 gitu. Kalau simfoni utuh 4 ya jadi 2 jam. Itu Mas, nggak enaknya kalau membuat acara pakai skenario di TV itu yang bikin dibatasi waktu, dibatasi harus gini, harus menghadap ke sini. Dan kemudian itu kenapa kok banyak orang yang berpindah, itu aku bikin sendiri di rumah aja sendiri, kadang-kadang kan begitu. Ada beberapa artis yang... Buat saya segala macam yang limiting, yang membatasi itu justru membuat saya jadi inspired. Karena kalau nggak ada, kita nggak ada batasannya, justru jadi ngaco ya. Gitu. Yang bikin saya jadi terstruktur tuh justru limitation-nya itu. Kamu harus begini. Terus dari itu kita bisa main, kita bisa improvisasi. Improvisasi itu harus ada framework-nya dulu. Kalau nggak ada framework-nya itu jadi ngawur. Kalau menurut saya sih. Untuk menghadapi rencana konser online berikutnya, bukan yang offline yang di tempatnya Pak Habibie, yang online tunggal lagi. Itu perbaikan online lagi. Ya, tapi kan ada sutradaranya Mas, ada kameramennya. Kalau yang online kemarin kan nggak ada pihak Kemendikbud yang datang ke rumahnya Ananda kan untuk men-syuting atau apa, kan nggak ada kan, hanya sendirian. Loh enggak, itu dari Depdikbud. Jadi emang udah sama, tetap ada sutradaranya. Jadi skenario-nya dari saya. Tapi terus kemudian kita olah gitu loh. Oh, saya kira Ananda di rumah gitu ya, konser online, kemudian itu di logo sebagai miliknya Dikti. Enggak ya, ternyata Anda datang ke kantornya, Diknas. Iya, diselenggarakan oleh Dirjen Kebudayaan, bukan Dikti. Oh, baik. Ya, Dirjen Dikbud. Ya. Jadi mereka yang memproduseri. Gitu. Sebelumnya saya nggak bikin konser online sama sekali, dan saya nggak percaya, apalagi saya nggak punya kamera yang cukup gitu. Saya tuh pikir nggak bisa lah kalau lewat handphone aja gitu tuh kualitasnya nggak bakal bagus. Dan nggak profesional ya. Saya nggak suka sih konser online yang dari rumah gitu tuh, kecuali kalau emang dibikin secara profesional. Ya, oke. Baik Mas, kita akan masuk ke Sukarlan Award. Sukarlan Award, ya. Ananda Sukarlan Award. Itu sudah ditutup atau masih bisa kompetisinya itu masih dibuka atau sudah ditutup? Masih terbuka untuk pendaftaran, karena memang nanti diadakan, akhirnya diundur kan. Tadinya bulan Juli, tapi karena COVID-19 ini kita undur jadi 27 sampai 30 Agustus. Mas, mungkin bisa jelaskan latar belakang mengadakan acara Ananda Sukarlan Award itu apa, Mas? Dulu tuh sebenarnya yang mencetuskan adalah Ibu Piali Syahbana, pendiri Femina Group itu, terus Pak Deddy Panigoro juga, antara lain. Makanya mereka bilang, udah pakai nama Ananda aja gitu, Ananda Sukarlan Award. Itu tahun 2008 sih. Jadi ini udah berlangsung selama 7 kali. Terus kemudian ya tahun ini gara-gara COVID-19 kita bingung lah gimana. Tapi ya jadi tadinya tuh di bawah Ibu Piali Syahbana dan Pak Deddy Panigoro. Tapi sekarang udah di bawah Depdikbud. Dan karena Depdikbud, jadi uang pendaftaran tuh di cover semua oleh negara. Jadi sekarang semua pianis tuh mendaftar secara free. Jadi tinggal datang aja. Tinggal datang, nggak usah bayar apa-apa. Dan kemudian saya juga punya proyek namanya Invest in Young Musicians. Jadi saya mengajak orang-orang untuk Ananda, invest
Invest in musicians. Oke. In young musicians. Jadi investasi ke musikus-musikus muda. Jadi orang-orang tuh bisa mendonasi atau investasi membantu musikus-musikus muda, misalnya yang dari luar kota untuk datang, karena Ananda Sukaran Award kan di Jakarta. Nah, pianis-pianis yang enggak, yang kebetulan sekarang banyak yang orang tuanya tuh bangkrut kesulitan finansial karena COVID-19 ini kan. Nah itu jadi sekarang ada beberapa donatur bahkan investor ya untuk membantu mereka untuk travelingnya dan akomodasi selama di Jakarta, karena itu 4 hari ya. 4 hari itu berarti 5 malam kan paling dikit gitu. Dan banyak yang udah nggak bisa bayar, itu pun nggak bisa gitu loh. Dan itu bisa sebagai investasi, artinya mereka bisa membayarin, meminjamkan, dan kalau nanti musikus itu menang, itu kan dapat uang. Nanti uang itu tuh bisa dikembalikan, uang traveling sama itu tuh bisa dikembalikan, tapi bisa juga sebagai donatur dan invest, misalnya nanti akan jadi produsernya si musikus muda itu, si sang donatur itu ya. Itu sang donatur kalau ingin membantu lewat mana? Menghubungi siapa atau website apa? Menghubungi saya, bisa lewat Instagram saya atau Twitter saya juga. Nanti saya hubungin dengan manajer kompetisinya. Nama ID Twitternya apa? Mungkin jadi sampaikan di sini. Ananda Sukarlan, oke. Ananda Sukarlan, Instagram juga Ananda Sukarlan. Yang penting mereka tuh bisa punya video untuk ditaruh di YouTube, menunjukkan permainan mereka. Jadi invest in young musicians itu nggak untuk semua ya. Untuk mereka yang terpilih, karena jumlah donatur juga terbatas. Tapi basically, semua orang tuh bisa ikut Ananda Sukarlan Award secara gratis. Nggak ada biaya pendaftaran. Jadi urusan biaya pendaftaran nggak usah dipikirin. Nah, kalau punya masalah dengan traveling sama akomodasinya, bisa mengacu kepada program ini, Invest in Young Musicians. Gitu. Tinggal di Google aja, Invest in Young Musicians, Ananda Sukarlan Award, itu keluar. Terus ya itu, mulai tahun ini nggak ada biaya pendaftaran sama sekali. Gitu. Nanti hadiahnya yang paling tinggi adalah beasiswa untuk summer course ke Prancis, summer course piano. Tapi kemudian Dirjen Kebudayaan juga punya program ini semacam talent management ya. Jadi bukan hanya pemenang tapi juga beberapa yang terpilih ya untuk bisa nanti dikembangkan bakatnya tuh untuk dibawa untuk menunjukkan SDM, sumber daya manusia unggul kan, karena programnya Pak Jokowi kan Indonesia Maju, SDM unggul. Gitu. Nah, ini dari budaya, jadi dari musik klasiknya ini didapatkan dari kompetisi ini. Oke. Di masa COVID ini, perannya seorang seniman, khususnya pianis itu apa dalam membantu pemerintah? Dalam menangani COVID. Misalnya nih, contoh nih, kalau bidang kedokteran kan dokter ngobati, perawat. Kalau bidang teknik misalnya bikin robot, atau kalau bidang pabriknya bikin ventilator. Nah, kalau seniman ini kira-kira berperan di sebelah mana ya kalau untuk bantu pemerintah dalam masalah COVID? Sekarang gini, banyak kan orang mikir seniman, apalagi orang tua kalau anaknya pengen jadi seniman kan, aduh jangan jadi seniman dong gitu. Ntar pertanyaannya udah bukan kamu nanti makan apa, tapi apa makan gitu kan? Iya. Gitu. Nah sekarang zaman ini kita di lockdown di rumah. Sekarang peran seniman jauh lebih penting daripada sebelumnya. Sekarang selama Anda semua di rumah, udah berapa film yang Anda nonton? Berapa konser yang Anda nonton? Ke galeri lukisan virtual berapa? Baca buku berapa? Baik buku kertas maupun e-book. Baca artikel dari Google, lihat video di YouTube udah berapa? Itu kan semua yang ngerjain seniman sekarang. Jadi seniman jadi penting banget. Tapi masalahnya sekarang adalah
bagaimana caranya supaya seniman itu bisa dapat penghasilan juga. Karena semua yang dibaca, buku-buku yang dibaca segala macam itu dari produksi sebelumnya kan. Sedangkan produksi baru, buku, baik novel, cerpen, terus film-film baru, itu kan rada mandek sekarang zaman COVID-19. Nah, itu sekarang, saat inilah kita butuh bantuan pemerintah supaya itu bisa disubsidi. Gitu. Jadi jangan sampai produksi hasil karya seni itu mandek selama periode ini gitu loh. Makanya ini adalah inisiatif dari Dirjen Kebudayaan untuk bikin konser online, terus mereka bikin dokumenter tentang musik daerah atau segala macam tentang fakta-fakta sejarah, peninggalan sejarah segala macam. Itu Dirjen Kebudayaan banyak sekali bikin itu selama periode COVID-19 ini. Jadi pokoknya nggak boleh tuh dunia seni dan dunia budaya itu jadi mandek gara-gara ini. Artinya perannya tidak harus mensosialisasikan program pemerintah ya, misalnya nggak harus seniman itu perannya mensosialisasikan cara cuci tangan gitu, nggak harus kan? Pokoknya nggak harus. Justru kalau bisa mengkritik pemerintah supaya pemerintahnya lebih maju, kita harus menyuarakan karena saat inilah kita lebih didengarkan. Kalau enggak, zaman sebelum COVID-19 kita sering dicuekin. Nggak banyak orang yang nonton film. Sekarang kan orang nonton film dari pagi sampai malam. Iya. Dan itu segala macam kritik sosial, kritik ya segala macam itu jadi orang jadi lihat kan. Dan ini saatnya kita ngomong apa yang butuh diperbaiki oleh pemerintah. Saya selama 2 bulan ini saya ngomong terus soal koneksi internet. Bahwa ini saatnya pemerintah memperbaiki koneksi internet di Indonesia. Karena saat ini kita lihat yang paling penting sekarang internet, wifi. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Jika memang ilmu pianis ini, itu memang itu penting. Kenapa kok pemerintah tidak memasukkan dalam kurikulum pendidikan formal gitu? Kenapa ya kira-kira? Piano itu sendiri sih nggak penting, yang penting itu musiknya. Musik maksud saya, musik iya. Iya, dan itu salah satu kritik saya ke pemerintah bahwa itu harusnya tuh masuk ke dalam kurikulum di pendidikan formal ya. Pendidikan formal, pendidikan dasar. Padahal kita juga punya tokoh yang salah satu yang paling penting di dunia yaitu Ki Hajar Dewantoro. Dan Ki Hajar Dewantoro itu prinsipnya adalah pendidikan itu dimulai dengan pendidikan seni. Karena kita bisa menghafal itu lewat musik misalnya, lirik-lirik musik. Sebetulnya kalau sila-sila Pancasila itu dibikin musik, itu kita akan jauh lebih gampang menghafalnya. Misalnya gitu. Jadi sayang sekali bahwa prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu nggak dipakai saat ini. Padahal Ki Hajar Dewantoro itu adalah foundation, adalah dasar dari konsep-konsep pendidikan di Eropa, kayak di Finlandia, terus Montessori itu dulu sangat berteman dengan Ki Hajar Dewantoro, terutama waktu Ki Hajar Dewantoro ke Belanda tahun 20-an kalau nggak salah. Itu mereka banyak bertemu dan banyak brainstorming soal pendidikan, dan jadi sebenarnya pendidikan Montessori itu banyak yang dapatnya dari Ki Hajar Dewantoro ya. Gitu. Nah, tokoh yang segitu pentingnya di dunia dan menjadi panutan kayak di dunia pendidikan di Finlandia, di mana Finlandia itu sekarang investasi nomor satunya adalah pendidikan ya. Itu justru nggak dipakai di Indonesia, itu sayang banget buat saya. Tapi ini udah satu langkah maju di mana pemerintah punya kompetisi piano misalnya dengan Ananda Soekarno Award ini, dengan konser online. Jadi saya juga mengajak musikus-musikus muda untuk ikut kayak nanti di konsernya untuk mengenang Pak Habibie tanggal 25, itu kita memilih beberapa musikus-musikus muda. Terus kemudian saya juga bikin master classes kayak lokakarya pendidikan musik gitu ya, lewat online. Itu juga ada musikus-musikus muda yang di situ sebagai percontohan. Gitu. Jadi udah ada step besar sih dari pemerintah dalam hal pendidikan seni, karena pendidikan seni itu jauh lebih penting dari yang kita kira ya. Bahkan itu bisa menangkal radikalisme misalnya gitu, dimana
otak kanan kita tuh jadi lebih dilatih untuk lebih kreatif dan terbuka. Iya, iya. Karena memang seni itu kan bukan hitam dan putih. Iya, kan logika. Kalau matematika kan iya, 1 tambah 1 harus 2. Kalau 3 kan salah. Salah. Tapi kalau kita bikin gambar, kita gambar pohon, daunnya kan nggak mesti hijau. Iya. Daunnya bisa kuning, bisa merah, segala macam. Siapa yang bilang bahwa daun itu harus hijau dan hijaunya harus segini? Hijau aja gradasinya macam-macam kan. Itu loh, seni itu justru membuat kita terbuka tuh karena kita bisa melihat spektrumnya tuh luas sekali. Dan itu bikin kita jadi lebih menghargai perbedaan, kita lebih toleran gitu loh. Toleran. Itu gunanya pendidikan seni ya. Iya. Harusnya memang gitu ya. Jadi mungkin itu perlu di list lah. Manfaat misalnya 2 orang, satunya punya jiwa seni, satunya tidak diajari seni. Maksudnya satu diajari seni dengan diajari seni ini orangnya lebih bahagia misalnya, tidak radikal, toleransi terhadap orang, misalnya gitu ya. Bahagia sih mungkin enggak. Tapi lebih itu ya, lebih toleran, lebih kreatif, lebih terbuka terhadap pendidikan, terhadap perbedaan. Saya kira itu sih. Kalau saya kok bilangnya bahagia ya Mas, soalnya saya pernah waktu kuliah di Prancis dulu itu, saya kan bersiul atau saya nyanyi sendiri. Itu katanya orang Eropa, kamu lagi bahagia ya gitu. Dikira saya lagi bahagia, padahal ya saya iseng aja nyanyi. Sama dengan saya kalau melihat orang hitam. Orang hitam-hitam itu kan di telinganya ada ini terus, ada apa? Headset terus kemudian dia gini-gini, nge-rap gitu. Itu menurut saya dia lagi bahagia, padahal ya dia kalau pas kesandung ya marah mungkin ya. Itu benar nggak? Atau gimana Mas menurut Ananda? Mungkin ya, nggak tahu ya. Tapi juga orang kulit hitam saya juga nggak pernah lihat tuh pakai itu. Ya mungkin di Prancis. Tapi waktu saya ke Cina kemarin kan saya ada satu grup dengan saya itu beberapa orang kulit hitam tuh memang suka nyanyi dia, suka joget, suka nyanyi gitu, ref gitu, jalan aja nyanyi terus. Itu menurut saya anggap hal itu nggak biasa. Kita jalan sambil joget-joget itu nggak biasa. Dan saya bilang orang ini selalu bahagia. Begitu juga saya waktu nyanyi sendiri-sendiri, waktu siulan itu dianggap orang lain, kamu lagi bahagia ya. Itu persepsi itu mungkin yang salah. Mungkin. Iya. Oke, Ananda, pertanyaan saya sudah habis ini. Jadi mungkin ada pesan yang disampaikan pada masyarakat, baik terkait yang tanggal 25 Juni di Pak Habibie atau tentang kependidikan musik, mohon disampaikan agar mungkin bisa menjadi masukan pada masyarakat. Apa ya? Nggak, saya kira sih dengan ini periode new normal, kita bakal lebih sering di rumah, lebih jarang bersosialisasi mungkin ya. Mungkin ini saatnya kita bisa menemukan bakat terpendam kita mungkin ya. Ternyata kita punya bakat visual, gambar, atau musik gitu yang kita nggak pernah explore karena kita sibuk bersosialisasi, sibuk cari duit, sibuk kerja, dan kerja tuh artinya jalan ke kantor, di mana kalau di Jakarta kan macet, jadi itu udah sejam sendiri atau lebih gitu. Sekarang banyak yang kerja dari rumah, jadi waktu transportasi itu kan jadi nggak ada ya. Paling dikit kita dapat 2 jam lah, ke kantor sejam, pulang sejam, itu kita tahu-tahu dapat ekstra 2 jam dalam hidup kita di rumah gitu. Saya kira itu waktunya, kesempatan untuk berkreasi. Karena saya yakin semua orang tuh punya bakat seni. Baik itu seni visual, seni musik, seni tari, apapun ya. Saya yakin banget bahwa semua orang tuh lahir dengan itu kok. Cuma itu jadinya tuh mau nggak mau dimatikan karena kita mesti, ya itu, pendidikan formal, apalagi pendidikan formal di Indonesia yang nggak berfokus ke situ sama sekali. Terus kemudian ya itu kerja, dan berapa juta orang yang bete dengan kerjaannya. Gitu. Terus kemudian umur 60-an pensiun dan mereka pikir, ya saya seumur hidup saya cuma cari duit doang. Tapi saya nggak berkarya, nggak itu ya. Jadi saya kira gunakanlah waktu ini untuk carilah. Siapa tahu Anda punya bakat seni dan nggak perlu bakat seni yang besar, artinya sampai terus
bikin film terus dikirim ke festival film di Sundance atau di Cannes, tapi bikin film kecil-kecilan. Bahkan sekarang ada festival dance film untuk nanti bulan Juli kalau nggak salah. Jadi orang bisa ngirim, ini Istituto Italiano, saya tahu. Jadi bikin dance film itu artinya bikin 2 atau 3 menit film di rumah, terus ya dikirim ke festival itu bulan Juni nanti untuk nanti ditayangkan bulan Juli. Gitu loh. Pesan untuk silakan. Jadi ada festival-festival seperti itu yang sekarang mulai, yang sebenarnya ditujukan bukan kepada seniman-seniman, tapi kepada orang-orang umum ya. Dan itu benar-benar free, jadi nggak perlu bayar uang pendaftaran segala macam. Dan itunya juga, formatnya juga bisa direkam dengan handphone. Pesan untuk pemuda-pemuda yang ingin ikut Ananda Sukarlan Award kompetisi itu apa pesannya? Mungkin ada pesan. Pesannya, saya pernah nulis tuh bagaimana cara memenangkan kompetisi piano. Bisa di Google, Ananda Sukarlan bagaimana cara memenangkan kompetisi untuk piano. Itu sebetulnya memenangkan kompetisi piano itu bukan hanya dengan teknik yang luar biasa. Kalau main piano dengan teknik yang luar biasa itu banyak. Tapi yang punya karakter dan identitas yang kuat itu dikit. Dan itu yang biasanya menang. Intinya sih itu, tapi baca aja deh artikel saya itu. Gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ananda Sukarlan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Maaf juga, masih Lebaran, jadi maaf lahir batin. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan Ananda Sukarlan kepada masyarakat yang melihat ini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih juga, Istas. Ya, terima kasih. Sukses. Mari.